Pemirsa, Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan harapannya untuk sistem pemilu 2024 secara proporsional terbuka. Dalam rapat kerja nasional Rakernas Golkar yang berlangsung hari ini di Jakarta, Erlangga menyebutkan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka bagi siapapun untuk bergabung. Bahwa untuk bergabung dengan partai yang usianya hampir menginjak 60 tahun itu tidak dibutuhkan mahar apapun. Partai Moderat inklusif terbuka bagi siapapun. Ini bisa dibuktikan karena seorang Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil pun bisa bergabung dengan Golkar dan bergabung dengan Golkar tidak pakai mahar. Betul ya Pak? Tugasnya hanya satu, menangkan Jawa Barat, Banten, dan DKI. Partai Golkar masih berjuang bahwa pemilihan umum di tahun 2024 adalah pemilihan yang terbuka. Susunan bakal calon Partai Golkar mencerminkan pemain-pemain yang disiapkan untuk bermain terbuka. Oleh karena itu, Partai Golkar terus berjuang untuk sistem pemilihan proporsional terbuka. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebutkan bakal ada partai politik lain yang bertemu PDIP untuk membahas langkah bersama di Pilpres 2024. Sementara di lain kesempatan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui ada tawaran dari PDIP untuk ikut mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Jika nantinya PAN bergabung dengan PDI Perjuangan dan P3 untuk mengusung Ganjar, lalu bagaimana dengan Golkar? Golkar saat ini berada di dalam koalisi Indonesia Bersatu yang juga beranggotakan PAN dan P3. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat petang Bang Doli. Langsung saja pertanyaan pertama saya Bang Doli. Tadi Bang Doli ketika diwawancara oleh wartawan mengatakan bahwa hasil Rakernas ini tetap mengusung Pak Erlangga sebagai capres untuk pemilu 2024 sesuai dengan keputusan Munas. Apakah keputusan untuk tetap mengusung Pak Erlangga ini memang betul komitmen dari partai atau ini hanya bargaining power saja dari internal Partai Golkar kepada partai yang lain? Seperti apa Bang Doli? Ya, pertama saya harus jelaskan soal tingkatan-tingkatan keputusan di dalam Partai Golkar ya. Pertama yang tertinggi itu adalah musyawarah nasional. Di mana musyawarah nasional itu ada keputusan khusus yang berkaitan dengan soal Pilpres. Jadi judulnya adalah sikap Partai Golkar terhadap Pilpres 2024. Isinya ada 2 pasal. Pasal yang pertama itu adalah menegaskan bahwa Golkar harus ikut terlibat aktif di dalam kontestasi Pilpres sebagai cawapres atau cawapres. Kemudian yang kedua tentang strategi, kemudian langkah-langkah dan momentum pengambilan keputusan itu diserahkan kepada ketua umum terpilih. Itu hasil Munas. Nah, kemudian pada level tingkat keputusan tertinggi kedua adalah rapat pimpinan nasional. Kita waktu pada bulan Maret tahun 2021 melaksanakan rapat pimpinan nasional. Kemudian dalam salah satu keputusan rapat pimpinan nasional itu adalah memutuskan bahwa kalau kita ikut dalam Pilpres dan mencalonkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Nah, di situ juga ditegaskan bahwa untuk mengatur soal strategi,
langkah-langkah politik, momentum dan keputusan akhir itu diserahkan kasih mandat kepada ketua umum. Nah, level keputusan tertinggi yang ketiga adalah rapat kerja nasional. Oke. Nah, ini adalah rapat kerja nasional yang kedua kita laksanakan, dan tadi sebetulnya rapat kerja nasional ini membicarakan tentang program-program umum ya, terutama soal program pemenangan pemilu. Jadi Rakernas kedua ini adalah produknya adalah program pemantapan dan pematangan langkah-langkah strategis, penguatan instrumen di dalam pemenangan Bang Doli. Tetapi sebentar, tetapi di sela-sela Rakernas ini seluruh ketua DPD Partai Golkar yang berjumlah 38 ketua DPD Partai Golkar provinsi se-Indonesia itu menyampaikan pernyataan sikap, yang salah satu pernyataan sikapnya adalah menegaskan kembali menegaskan hasil Rapimnas yang menyerahkan semua langkah-langkah dan strategi untuk dalam konteks Pilpres itu diserahkan kepada ketua umum. Bang Jadi Doli, mohon maaf, satu, saya tidak potong ada dulu. perubahan keputusan tentang capres. Yang kedua, kita penegasan saja. Oke, berarti ini Anda membantah ya Bang Doli ya, bahwa keputusan untuk mengusung Pak Erlangga ini hanya untuk bargaining power Partai Golkar saja kepada partai politik yang lain. Anda membantah soal itu berarti ya? Ini aspirasi yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia yang tentu mewakili semua keluarga besar dari masing-masing kabupaten kotanya. Oke. Kalau memang tadi menegaskan kembali hasil Rapimnas untuk mengusung Pak Erlangga Hartarto sebagai capres, untuk mengusung capres kan harus ada teman koalisinya nih. Sementara kita lihat P3 sudah bergeser ke PDIP, PAN juga sudah bertemu dengan PDIP. Nah ini apakah ada kesan memang Golkar ditinggalkan di sini? Ya, sampai saat ini yang gini, koalisi itu kan terbentuk dengan kesepakatan adanya kerjasama, dan itu biasanya tertulis. Yang saya tahu sejauh ini koalisi yang sudah terbentuk itu yang ada bentuk tertulisnya adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang pertama kali, kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan juga adalah Koalisi Perubahan. Terakhir memang ada keputusan Rapimnas P3 yang kemudian memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, yang kemudian mendatangi PDI, dibentuklah ada kerjasama. Nah, tapi apakah itu bentuk jadi koalisi? Kan belum. Jadi oleh karena itu saya menegaskan sampai sejauh ini KIB itu masih ada, masih terus membangun komunikasi. Bahkan kemarin Pak Zulkifli Hasan saat ketemu dengan atau berkunjung ke PDIP, ya itu masih sebelum, pada saat dan sesudah pertemuan di PDIP itu terus berkomunikasi dengan Pak Erlangga Hartarto dan Pak Mardiono. Nah, jadi sebetulnya kami bisa mengatakan situasi saat ini masih sangat dinamis, ya. Semua komunikasi masih sangat terjadi, ya. Ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto termasuk ketua umum yang paling rajin juga berkomunikasi dengan ketua umum partai politik yang lain, dan lintas koalisi. Ya, kita berkomunikasi dengan Gerindra, KIB, PKB, juga Demokrat, artinya dengan DSD dan segala semua macam. ini masih dinamis ya Bang Doli ya. Nah, pertanyaan saya begini Bang Doli, kalau memang ini komitmen dari Partai Golkar untuk tetap mengusung Pak Erlangga, apakah ini dijadikan sebuah harga mati dalam tanda kutip untuk membangun koalisi? Artinya kalau misalnya partai lain tidak merestui Pak Erlangga sebagai capres, artinya sulit untuk berkoalisi dengan partai lain sudah mengusung capres terlebih dahulu. Bisakah saya pertanyakan itu Bang Doli? Kenapa tadi saya jelaskan mulai dari tingkat keputusan yang paling tinggi, ya, karena ini relevan dengan pertanyaan ini, ya. Jadi poin yang penting adalah, dan kemudian ditegaskan dalam rapat kerja nasional ini, bahwa semua yang berkaitan dengan strategi, langkah-langkah politik, kemudian momentum, sampai pada keputusan terakhir pasangan capres dan cawapres itu diserahkan mandatnya kepada ketua umum. Jadi kalau ditanya apakah hari ini Golkar atau siapakah calon presidennya Partai Golkar, hari ini kita belum mengambil atau mengubah keputusan itu. Baik. Apakah ada opsi lain? Ada. Opsi itu nanti akan ditentukan oleh ketua umum yang sudah diberikan mandatnya pada 3 forum tertinggi, Munas, Rapimnas, dan Rakernas pada hari ini. Baik, kita akan tunggu apakah ada opsi lain yang akan diambil oleh Golkar berkenaan dengan pemilu nanti, kita akan tunggu. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang, Assalamualaikum.